sesi penting yang butuh jawaban serius dari Bapak. Kenapa bisa disebut penting? Karena teman-teman mahasiswa ini yang sedang penelitian. Nah, dalam penelitiannya itu ia ingin mendapatkan jawaban dari praktik pengurus Odesa yang bisa mendorong petani menjadi agen perubahan sosial. Menurut teman-teman yang penelitian ini, keberhasilan Odesa dalam mendorong gerakan sosial pertanian karena bisa mengarahkan petani, beberapa petani seperti Pak Ujang, Pak Toha, Pak Tardi, dan Kang Jajang. Nah, mengapa bisa loyal gitu Pak bersama Odesa sampai bertahun-tahun? Nah, pertanyaannya, kiat apa dari Pak Pais untuk membuat mereka bisa loyal dan bahkan mau menjalankan misi gerakan sosial Odesa di kalangan petani, Pak? Nah, kalau mengapa bisa loyal sebenarnya tanya aja mereka. Enggak, tapi ini hasil dari yang penelitian itu mahasiswa siapa? Mahasiswa mana itu? ITB atau yang dulu itu? Ya, beberapa kali kan penelitian. Nah, kalau loyalitasnya itu sebenarnya karena apa, saya nggak punya tip khusus, cuman kalau memang serius mau memberdayakan petani, buat saya ya kita harus serius menjadikan para petani itu teman, ya teman yang benar-benar teman, bukan hanya memanfaatkan saat acara kegiatan, apalagi hanya sekedar loyalitasnya dibangun karena komitmen bekerja terus dibayar, ya jangan begitu. Kalau memang kita mau mengurus mereka, menjadikan mereka agen perubahan, ya segalanya dipenuhi. Segalanya itu maksudnya minimal 3 hal. 1, ilmu pengetahuannya. Terus kesempatan mereka untuk fokus ke pertanian. Jadi misal begini, jangan kalau dulu kan Ujang bekerja apa gitu kan, udah fokus ke sini kerjanya, supaya perhatian fokusnya ke masalah kegiatan. Jajang juga begitu, nggak usah kerja di tempat lain, fokus ke sini. Artinya kita kasih kesempatan mereka untuk beraktualisasi rutin setiap saat. Nah, kalau Pak Tardi, Kang Toha kan memang petani ya, sudah jelas fokus ngurusin lahan, ya kita jadikan dia agen sosial. Jangan fokus hanya ngurusi ladangnya saja, tapi ngurusi ladang orang lain juga harus mau memperhatikan bibitnya. Nah, itu yang ketiga, juga harus dipenuhi dimensi kecukupan untuk dia menjalankan aksi-aksi. Maksudnya jangan hanya pas kegiatan itu saja kita katakanlah kita kasih upah sebagai pekerja, itu tidak bagus. Berikan dia kesempatan untuk mengembangkan dengan kebebasannya dia untuk menjawab tantangan. Misal saya sering ngasih tantangan, ini bibit 1000 pohon, tugas bapak-bapak petani ini mengeksekusi sampai sukses. Ya, kita olok-olok juga, jangan ngomong dari petani sukses kalau ini nggak bisa disukseskan. Nah, kasih tantangan-tantangan seperti itu sehingga ada gairah untuk menjawab tantangan. Ya, petani juga harus dirangsang untuk sarafnya berkembang. Misal dengan mengatakan, kamu benar petani. Kalau tani berarti pasti bisa nanam pohon ini dan menghasilkan panen. Tertantang dengan itu mereka semangat. Nah, khusus untuk leader-leadernya kayak Toha, Ujang, Jajang, ya saya kasih tantangan yang lain. Kamu bisa nggak itu orang sekampung di pinggir hutan itu menancapkan 5.000 pohon buah ini? Nggak usah ngaku pemimpin kamu kalau nggak bisa. Bisa. Sekarang 100.000 juga bisa. Nggak usah cuma 5.000. Nah, perlakuan kita seperti ini adalah bentuk apresiasi. Apresiasi seseorang, ya kayak mahasiswa harus dikasih tantangan dong. Nggak pinter-pinter kalau nggak dikasih tantangan. Kamu bisa nulis nggak? Dari seminggu 1 artikel, besok jadi 2 hari sekali nulis artikel. Kalau nggak bisa kayak gitu, ngapain kuliah kalian? Kan tersinggung jadinya, tapi tersinggung positif dalam arti terpacu untuk menjawab tantangan. Petani itu juga harus dikasih tantangan seperti itu. Kalau kita
benar-benar memperlakukan dia sebagai keluarga bagian dari kita, juga harus sama-sama berproses untuk tumbuh bersama. Nah, dengan adanya apresiasi, dengan adanya ketercukupan, ya kalau butuh transport ya dipenuhi, karena petani itu kan bagaimanapun sisi finansialnya kan sangat kurang ya, nggak seproduktif teman-teman yang di kota. Selain penghasilannya tinggi juga lebih dinamis. Kalau ekonomi di desa itu kan seret. Kalau seret ya kita harus memperhatikan itu, jangan sampai tidak ada bensin untuk jalan. Ya kecukupannya itu dipenuhi lah. Dan kedua ya kecukupan aktualisasi sosial, diapresiasi ketokohannya. Ya kadang-kadang diprofilkan di koran, masuk TV, apa itu juga bagian yang penting, bagaimana memanusiakan manusia, jangan menghewankan manusia. Nah, jadi ditingkatkan juga derajatnya. Setelah bersama Odesa, biasanya hanya bergaul dengan petani, kenal banyak wartawan. Jadi kayak temen aja kan, kenal dosen. Jadi komunikasinya enak kan, biasa. Dan kadang-kadang di tengah praktik antara petani dengan dosen malah lebih pintar petani. Enggak maksudnya ya pintar dalam hal ini berbeda gitu loh. Tapi ini kan saling mengisi gitu loh. Itu kamu harus pintar nanti kalau supaya petani itu loyal, salah satunya ya perhatikan juga sisi-sisi martabatnya, jangan hanya sisi finansial ya. Kasih duit cuma hanya finansial dicukupi, itu sama aja kamu menganggap dia karyawan. Lah semua yang kita himpun ini petani kan bertemanan dengan kita. Ya ada upah, kasih upah ada, kalau pas ada, kalau nggak ada tetap aja jalan kok mereka. Tidak dipandang sebagai satu kategori. Jangan memandang orang itu sebagai ala kadarnya seperti dia mah petani di begini-begini, tidak boleh. Dia tetap manusia yang kita harus punya perhatikan untuk terpenuhi kebutuhannya, yaitu asosiasi sosialnya. Ya sesekali diajak piknik keluar, dikenalkan dengan orang, bawa juga ke kota piknik, supaya petani juga kenal politik, petani juga kenal wartawan, petani kenal mahasiswa, dan akhirnya dia hidupnya tidak berkutat-kutat dengan lingkungannya saja. Nah mungkin karena itu juga jadi seneng, jadilah muncul istilah namanya loyal. Padahal saya nggak ngerti loyal itu bagaimana. Loyal itu dikasih apa sih, tekanan gitu, diteror gitu. Kamu kalau nggak datang tembak mati gitu. Nah itu kan nggak menyelesaikan masalah. Mending kamu kalau nggak datang, nanti kamu nggak akan punya kesempatan anakmu dapat beasiswa loh. Nah itu kan lebih positif ya. Nah kita cariin juga beasiswa anak-anak petaninya, supaya petaninya itu punya masa depan, nanti sekalipun ekonominya tidak naik, tapi anak saya bisa kuliah. Nah caranya apa? Mendekat ke mahasiswa. Kamu kan ngerti jalur-jalur beasiswa dicarikan. Nah cara membuat petani menemukan tempat yang lebih baik, meningkat derajatnya, dan memiliki harapan. Yang paling penting itu orang itu punya harapan. Kalau sudah kehilangan harapan, kayak hakim itu bunuh diri nanti. Jadi ciptakan harapan-harapan yang tentu masuk akal ya, jangan PHP, harapan palsu. Itu kamu bantu petani bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga misal kesempatan untuk memperoleh beasiswa anaknya. Perhatikan juga sisi lain, saat Lebaran, saat hari-hari tertentu, saat mereka membutuhkan juga kita hadir gitu loh. Kalau udah teman ya teman, apapun kita perhatikan macam-macam. Ya syukur-syukur beliin handphone juga. Tapi ngomong-ngomong, handphone mahasiswa aja nggak bisa buat ngedit ya, kasihan kamu. Ntar dibeliin handphone. Tapi setelah kamu jadi petani. Lah, aku kan sering ngasih handphone petani nih. Banyak aku ngasih, kamera juga aku ngasih. Kan ke petani. Nah, kamu kepingin? Jadi petani. Ya, jadi petani dulu. Nanti aku kasih handphone yang harganya 700.000.
Dongkol. Mau ngedit handphone aplikasinya apa? Nggak cukup RAM-nya. Tapi baguslah kalau kamu handphonemu terbatas, itu tanda kamu suruh bergeser matamu ke baca buku. Kalau handphonenya bagus, nanti kamu main game terus, malah masuk RSJ. Udah cukup.